Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dua segitiga kongruen. Jadi ini nanti ada kongruen perbandingan dua segitiga. Nah ini saya dibagi dua ya, karena ini hanya pembuktian aja. Yang kedua nanti contoh-contoh soal segitiga kongruen ya, yaitu mungkin lebih ke pilihan ganda. Nah ini lebih ke contoh soal esai. Nanti di pojok kanan atas saya berikan playlist atau nanti bawahnya video ya. Dua segitiga kongruen. Kongruen itu lambangnya seperti ini. Jadi garis dua sama ada gelombang. Nah, kongruen itu kalau misalkan ini yang pertama ya. Nah, ini baca sendiri, singkat cerita. Dua ini segitiga kongruen karena sisi. Jadi sisinya itu diketahui semua. Nah, ini panjangnya sama. Jadi ini sama ini sama kan panjangnya. Tanda satu ini tandanya panjangnya sama ya. Ini sama ini sama. Jadi ini sama ini sama. Jadi dua segitiga ini kongruen kalau semua sisinya ini sama ini panjangnya sama besar, sama panjang ya. Tapi ingat harus diketahui ya. Jadi kalau nggak diketahui jangan ngasal bikin tulisan sendiri ya. Pasti harus diketahui. Oke, ini kongruen yang pertama. Sisi kriterianya sisi sama sisi ya. Ini sisi. Nanti kriterianya itu. Kemudian yang kedua. Nah, kedua sama tiga ini kalian cara ngafalinnya. Yang pertama kan gampang ya, tadi sisinya semuanya diketahui. Yang kedua, ini ada sudut diapit dua sisi. Tapi ingat diketahui ya, sudut diapit dua sisi. Ya, ini juga sama. Ini sama ini sama ya, besarnya. Ini sama ini sama ya. Jadi ada dua sudut. Ada satu sudut diapit dua sisi. Kemudian yang kedua, kebalikannya, ada sisi diapit dua sudut. Ya, ada sisi diapit dua sudut. Yang pertama ada sudut diapit dua sisi, yang ketiga ada sisi diapit dua sudut. Kemudian yang keempat. Nah, keempat ini berurutan. Jadi ada sudut sisi. Nah, ini sudut sisi. Nah, kriterianya sudut sisi. Maka dua segitiga ini kongruen. Kemudian yang kelima, ini ada siku-siku khusus ya, siku. Nah, di sini ada dua panjang yang diketahui. Nah, ini sama ini diketahui ya. Jadi ini kongruen. Kita langsung ke praktek aja. Nah, ini di buku kalian ya. Nanti kalian coba sendiri. Dilihat aja ya. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS. PQ sama S itu dan RQS itu kongruen. RQS berarti PQS, segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga apa? RQS. Nah, cara pembuktiannya gimana? Panjang PS-nya, PS sama ya dengan apa? Ini sama dengan SR ya. SR atau RS sama aja. SR atau RS. Nah, ini diketahui ya, diketahui. Kan diketahui ya ini. Kemudian satu lagi ini sama PQ yang segitiga PQS ini sama dengan segitiga QR atau RQ. QR diketahui juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu QS. Nah, QS pada segitiga apa? Pada segitiga PQS ya enggak? Yang QS ini PQS. Nah, PQS itu sama dengan ya QS juga pada segitiga apa? QS pada segitiga apa? RQS ya, RQS. Karena apa ini? Nah, karena berimpit. Nah, singkat cerita nih, nah QS ini segitiga ini tuh sama ini segitiga ini. Jadi ini ada dua panjang sisi yang berimpit, jadi sama gitu. Ini tandanya berimpit. Nah, kriterianya apa? Kriteria berarti semua sisinya sama ya. Sisi, satu lagi sisi. Oke, nah ini kongruen. Dua segitiga yang kongruen. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan DE. Panjang AB ini sama dengan DE ya. Sama. Karena ini diketahui tanda garis 2 nih. Jadi sama. Kemudian AB
sejajar, ini tandanya sejajar ya dengan DE. AB ini sejajar dengan DE. Tandanya apa? Ini ada tanda panah, ini namanya sejajar ya. Nah, tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen. Kita buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga apa? EDC. Ini saya kasih salah satu aja ya. Nah, yang pertama, singkat cerita, ini sisinya sama, ya nggak? Kemudian ini sama ya. Karena apa? Bertolak belakang. Berarti kita udah dapat sudut, ini sisi. Nah, berarti apa lagi? Ini, misalkan ini X, sudut A sama E, sama ya. Kenapa? Karena dalam berseberangan, kan ada dua garis jajar. Ini masih pelajaran SMP kelas 7. Ya, berarti udah diketahuan apa? Sudut, sisi. Sudut, sisi. Masih ada nggak? Sudut, sisi. Nah, yang keempat ini. Sudut, sisi. Kalian cari bukti lain silakan ya. Berarti sudut, sisi. Segitiga ABC apakah kongruen dengan segitiga EDC? Nah, yang pertama tadi sudut sisi ACB segitiga M ya, sudutnya sudut ACB itu sama dengan ini ACB sama dengan DCE sama dengan sudut segitiga DCE. Nah, ini sama. Karena apa? Karena bertolak belakang. Belakang. Nah, belakang kayak gini ya. Kemudian yang kedua, ini sudut. Yang kedua sudut A, besar sudut A. Ini kan kita mengacu ke segitiga ABC ya. Sudut A itu sama dengan sudut E. Ya enggak? Sudut E. Karena apa? Dalam berseberangan. Seberangan. Nah, sudut ini yang pertama sudut, yang kedua sudut, yang ketiga sisi. Sisi AB, ini yang ketiga ABC ya. Sisi AB panjangnya sama dengan DE. Diketahui. Nah, berarti kriterianya apa ini? Sudut, sisi ya. Ini kriteria. Oke, jadi ini dua segitiga yang sebangun. Bukan sebangun, kongruen. Oke, selanjutnya nomor 3. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Berarti C ini pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Berarti apa ini? Segitiga ABC. Apakah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga apa? CDE ya. Segitiga CDE. Nah, kita kasih dulu kriterianya apa aja. Nah, sekarang gini, kita hitung ini AC, ini sama ya, sama CE ya. Karena apa? Karena dia jari-jari. Kalau jari-jari kan panjangnya sama. Apalagi sudut C, BAC ya, ini sama karena dia apa? Bertolak belakang. Berarti apalagi nih yang diketahui? BC sama CD. Nah, ini sama ini ya, sama-sama semua ya, karena dia jari-jari juga. Ya udah deh, apa ini? Sudut, sisi ya. Sisi diapit dengan sudut ya. Berarti sisi, sudut, sisi. Udah sama ini. Nah, kalau mau kalian perkembangin lagi, sebenarnya sudut B ini besarnya sama sudut E. Karena dia sudut keliling ya, karena dia menghadap busur AD yang sama ya. Berarti panjangnya besarnya sama ini. Nah, kayak gitu. Kita kan udah ketahuan nih, ada sudut yang diapit dua sisi aja udah kongruen. Ya udah, kita sebutin AC itu sama dengan apa? AC sama dengan CE. Karena dia jari-jari. Nah, kemudian apalagi? Tadi kan kita sisi sudut. Nah, sudut C BCE, sudut BCA sama dengan sudut ECD.
sudut ECD. Nah, karena apa ini? Bertolak belakang. Bertolak belakang. Belakang gitu. Apalagi satu lagi. Yang penting kan 3 ya. Apalagi BC. BC. Ini bukan sudut, sisi ya. BC sama dengan apa? DE. CD. CD. Nah, karena diketahui jari-jari ya. Jari-jari. Oke, berarti kriteria apa? Sisi, sudut. Kriterianya sisi. Oke, berarti ini kongruen. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 4. Bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi yang berhadapan panjangnya sama. Ini sisi yang berhadapan panjangnya sama karena dia diketahui ya, ini 1, ini 2. XZ adalah salah satu diagonalnya. XZ ini diagonalnya. Nah, kemudian apa lagi? Tunjukkan bahwa WXZ, segitiga WXZ itu kongruen dengan segitiga YZX. Berarti ini segitiga ini itu kongruen. Nah, kita buktikan. Nah, ini sisinya sama. Ini sisinya sama. Ini apa ini? Sama ya, berimpit. Ya udah, segitiga WXZ kongruen dengan segitiga ZYX. Nah, udah ketahuan. Ini WX. WX sama dengan apa ini? Ini WX sama dengan YZ. ZY sama aja. Ini yang pertama. Yang kedua, sisinya WZ sama dengan apa ini? Ini XY. Yang ketiga, nah ini ZX ya. ZX pada segitiga WXZ sama dengan ZX juga pada segitiga apa? XYZ. ZYX sama aja. ZYX. Ini bikin ribet banget sih ini. Ya udah, ini kongruen. Oke. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. WXYZ. Nah, ini jajar genjang dengan yang diketahui kita gimana nih? Karena ini udah kongruen, otomatis biru lagi nih. Otomatis udah kongruen nih, berarti ini sama ini sama dong. Ini sama ini sama, ya enggak? Karena dia diapit sama ini, karena udah kongruen nih, udah ketahuan kongruen. Terus apa lagi? Ini misalkan bulat kan ada garis 2 sama panjang ini 3, garis 2 sama 3. Nah, berarti ini garis 2 sama 3. Nah, ini sama ini sama. Berarti otomatis misalkan ini Y, ini Y gitu ya. Udah, kita tunjukkan apakah dia jajar genjang. Ini yang udah kita ketahui ya, karena dia kongruen. Nah, pertama, ini sifat jajar genjang. Jadi kita buktikan aja. Sisi yang berhadapan sama panjang. Sisinya apa? Yang berhadapan berarti WX sama dengan ZY. Nah, ZY. Apalagi? WZ yang berhadapan lagi ya. Berarti kemudian satu lagi WZ berhadapan sama XY. Sama ya. XY. Ya, sama, betul. Berarti ini betul. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar. Nah, sejajar, apakah dia sejajar? Tidak diketahui ya, nggak ada garisnya. Kalau ada garisnya kayak gini mungkin boleh. Karena dia nggak ada garisnya, ya udah. Berarti kita nggak bisa buktikan. Berarti 1 udah benar. Sudut yang berhadapan sama besar. Ya ini berhadapan sama ini. Besarnya sama nggak? Ini kan Y0, ini Y0 juga. Nah, kemudian ini X juga. Nah, berhadapan sama besar, betul. Nah, oke, 1 sama 3 aja udah cukup lah ya. Thank you. Assalamualaikum.